Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan sharing terkait dengan format penugasan untuk praktek manajemen keperawatan tahun 2024 ya. Saya jelaskan dari mulai cover ya, cover seperti ini. Nanti silakan ditulis sesuai dengan rumah sakit tempat praktek masing-masing ya. Kemudian ini nanti lembar pengesahan dari praktek manajemen. Jika nanti baru proposal, silakan ditulis proposal. Jika sudah laporan, ditulis laporan ya. Kemudian kata pengantar silakan nanti disesuaikan. Ada daftar isi juga, daftar gambar, kemudian daftar tabel, daftar lampiran, semuanya ditulis. Daftar singkatan jika ada ya. Kemudian masuk ke bab 1 ya. Bab 1 adalah latar belakang, sama seperti biasanya. Ada tujuan umum, tujuan khusus, nanti disesuaikan dengan makna dan tujuannya dari praktek manajemen itu sendiri. Kemudian ada manfaat, ada bagi rumah sakit, institusi pendidikan, dan mahasiswa. Bab 2 yaitu ada pengkajian. Nah ini ya, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan beberapa format tahun sebelumnya, namun ini ada beberapa yang saya revisi sehingga nanti akan lebih jelas ya nanti arahnya kemana. Oke, dimulai dari profil rumah sakit. Adik-adik semuanya bisa menambahkan bagaimana gambaran rumah sakitnya terkait dengan lokasinya dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan visi, misi, moto, dan nilai dasar rumah sakit. Kemudian kalau sudah, kita lanjut ke penjelasan M1 sampai M5 ya. M1 atau main nanti silahkan dituliskan struktur organisasi di ruang rawat inapnya seperti apa, kemudian jumlah tenaganya D3 dan S1 berapa, jumlahnya totalnya berapa, kemudian kualifikasi tenaga keperawatan ya, yang S1 dan D3 semua ditulis, pelatihannya apa juga ditulis semuanya masing-masing perawat. Kemudian ada kebutuhan tenaga keperawatan, nanti adik-adik menghitung maksudnya di sini adalah pada cara menghitung adik-adik hanya menghitung untuk 1 hari. Tetapi nanti di tabel yang bawah ini adik-adik menuliskan kebutuhan tenaga selama 3 hari. Maksudnya adalah adik-adik tidak perlu menghitung secara detail di atas ini untuk 3 kali penghitungan, namun hanya 1 kali penghitungan saja. Nanti untuk rekapnya ditulis di tabel yang bawah. Yang atas kita hanya pengen lihat apakah adik-adik itu menulisnya sudah sesuai dengan rumus yang sudah ada, itu aja. Dilanjutkan dengan rumus penghitungan beban kerja ya. Shift pagi, shift sore, shift malam, sama seperti yang sudah diajarkan selama pendidikan ya. Pada tindakan produktif ada yang langsung dan tidak langsung. Untuk yang non produktif ada yang salah ini ya. Untuk yang produktif berarti tindakan yang non produktif ya. Nanti silakan diganti untuk yang ini tindakan non produktif, nanti tindakan non produktif ya, tidak ada langsung tidak langsung. Kemudian sama yang sore juga gitu, ini tipe ya sama. Yang shift malam sama juga ya. Kemudian nanti direkap ya, dari kegiatan produktif langsung, kegiatan produktif tidak langsung, dan kegiatan non produktif di total ya, sehingga nanti didapatkan persentasenya berapa untuk shift pagi, shift sore, dan shift malam ya. Kemudian nanti dikategorikan masuk ke kategori apa untuk masing-masing shift, kategori rendah, sedang, atau tinggi beban kerjanya.
Nah, kemudian selanjutnya adik-adik menuliskan terkait dengan karakteristik diagnosa medis dan diagnosa keperawatan. Ya, biasanya adik-adik hanya menuliskan diagnosa medis 3 bulan terakhir. Namun sekarang saya minta, karena kita sebagai seorang perawat, kita harus juga mengidentifikasi kira-kira selama 3 bulan itu diagnosa keperawatannya itu apa aja ya. Nah, ini juga yang berbeda setiap setiap pengkajian nanti akan diminta mengidentifikasi strength-nya apa, weakness-nya apa, kekuatannya apa yang ditemukan di M1, kelemahannya apa yang ditemukan di M1. Adik-adik harus menganalisis di sini. Ya, kenapa Bu kok dikasihkan di sini? Agar adik-adik nanti apa yang tertulis di sini nanti akan dituliskan ulang di tabel SWOT, sehingga tidak akan ditemukan data siluman yang di atas tidak ada tapi yang ujung-ujung di SWOT ada, sehingga apa yang tertulis di S dan W di tabel SWOT akan sama dengan apa yang tertulis di akhir tiap pengkajian seperti itu. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya kita perlu adanya konsistensi data harus sama yang di atas sama di bawah harus sama. Kemudian masuk ke data M2 materials hampir sama dengan sebelumnya. Kalau yang ini tidak ada perubahan, ada fasilitas untuk pasien, ada fasilitas untuk tenaga kesehatan kemudian ada fasilitas dan bahan kesehatan di ruangan, banyak nanti bisa dilihat sendiri. Insya Allah ini tidak berubah, banyak berubah dari sebelumnya. Ada fasilitas penunjang, ada denah ruangan sama. Di akhir M2 juga saya menuliskan ada S-nya, strength-nya, kekuatan di M2 apa yang ditemukan sesuai hasil analisis adik semuanya. Kemudian weakness-nya juga apa yang ditemukan di M2 Kemudian lanjut M3 atau metode di sini yang paling banyak nanti Nah, nanti adik-adik menganalisis kira-kira dari hasil wawancara, hasil observasi jenis MAKP apa yang digunakan di ruangan. Kemudian adik-adik bisa mengevaluasi pengetahuan perawat, apakah mereka sudah paham terkait dengan MAKP yang digunakan di ruangan serta job desk mereka dalam penerapan MAKP tersebut Kemudian evaluasi perannya, kira-kira apakah perannya misalkan pakai MAKP tim, apakah perannya Karu, apakah perannya Katim, apakah perannya pelaksana itu sudah sesuai dengan apa yang di teori. Adik bisa melihat buku yang sudah saya share beberapa waktu lalu ketika kita sudah kuliah, dicocokkan kira-kira perannya Katim, Karu sama pelaksana cocok enggak sih, seperti itu Kemudian evaluasi penerapan MAKP-nya seperti apa Baru di situ nanti adik-adik bisa mengidentifikasi kira-kira apa sih kekuatannya ketika ruangan ini menggunakan MAKP ini, apa kekurangannya, apa kelebihannya itu akan adik-adik identifikasi sendiri. Kemudian lanjut ke penerapan kegiatan MAKP ada timbang terima. Nanti adik-adik mengevaluasi, adik-adik mengobservasi, mengikuti semua tindakan timbang terima yang di ruangan. Kemudian adik-adik bisa mengisi ini bagaimana peran Karu selama timbang terima, apakah sudah sesuai, bagaimana perannya PP selama timbang terima, apakah sudah sesuai, bagaimana perannya PA, apakah sudah sesuai, itu dijelaskan jika tidak sesuai di mana harus ada dijelaskan di sini. Kemudian alur timbang terima di ruangan seperti apa, adik-adik lihatnya seperti apa di ruangan dibandingkan dengan yang teori nanti kalau nggak sesuai tuliskan kesesuaian dengan konsep manajemen keperawatan, sesuai enggak? Kalau sesuai sesuai, kalau enggak tulis tidak sesuainya di mana ini cara kita menarik adik-adik agar adik semua itu bisa paham dan bisa menemukan masalah di ruangan tersebut Kemudian evaluasi konten, maksudnya dari isi dari teman-teman itu apakah sudah sesuai, yaitu komunikasi SBAR apakah menggunakan komunikasi SBAR atau SOAP Kemudian apakah diagnosis keperawatan disampaikan selama timbang terima, itu harus diidentifikasi. Kemudian apakah yang disampaikan itu
meliputi intervensi keperawatan atau hanya tugas-tugas tambahan atau hanya yang lainnya tugas administratif ya, itu penting. Nanti di akhir adik-adik bisa menuliskan apakah sudah sesuai dengan konsep manajemen keperawatan. Jika tidak, maka itu bisa diambil sebagai suatu masalah ya. Sama silakan nanti tulis di S dan W-nya. Kemudian di penerimaan pasien baru sama adik-adik mengevaluasi ada KARU, PP, PA ya. Melihat bagaimana proses penerimaan pasien baru oleh perawat di ruangan, sesuai enggak perannya KARU, PP, PA, silakan dievaluasi. Adik-adik tentunya ketika melakukan observasi, jangan melakukan satu kali observasi, paling tidak satu kegiatan adik-adik observasi 3 kali, sehingga bisa menyimpulkan, oh memang ternyata yang tidak dilakukan tuh di sini. Jangan sampai hanya observasi 1 kali. Kalau hanya 1 kali nanti kurang kuat datanya ya. Kemudian evaluasi alurnya PPB bagaimana di ruangan, dituliskan apakah sesuai dengan konsep manajemen. Kemudian evaluasi kontennya bagaimana, apakah perkenalan, dokternya dikenalkan, perawatnya dikenalkan, lingkungan sekitar pasien dikenalkan, apakah sudah disebutkan peraturan-peraturannya ya, apakah dijelaskan juga penyakitnya. Apakah perawat menjelaskan sekilas penyakit yang dialami oleh pasien ya. Kemudian isi juga kesesuaian dengan konsep manajemen keperawatan. Dituliskan S dan W-nya sama ya. Kemudian kita lanjutkan ke supervisi, sama ada evaluasi KARU, PP, PA, ada evaluasi alur. Kemudian evaluasi kontennya ada fair, feedback, dan follow up. Ya, kemudian bukan kita saat kita pengkajian tidak ada supervisi yang diamati. Adik-adik bisa wawancara ke kepala ruangan, bagaimana alurnya, bagaimana perannya ya. Adik-adik bisa menanyakan ya, kira-kira nanti perannya sesuai enggak ya dari cerita yang disampaikan kepala ruangan itu, apakah memang sudah ada fair, feedback, follow up, apakah ada instrumennya, apakah sudah ada jadwalnya. Nah itu silahkan digali dari kepala ruangan. Jika memang ketika pengkajian adik-adik tidak menemukan proses supervisi ya. Kemudian discharge planning atau penerimaan pasien pulang, sama ada evaluasi peran, evaluasi alur, dan evaluasi konten ya. Kontennya agak banyak ini ya, ada medication, environment, treatment, health, dan outpatient referral, dan diet ya. Nanti dilihat selama observasi apakah sudah sesuai ya. Sama ada S dan W-nya, silakan dituliskan apa yang sudah ditemukan selama pengkajian, baik observasi, wawancara, atau melihat dari dokumen rekam medis perawat ya. Kemudian ronde keperawatan sama ya, bagaimana evaluasinya KARU, PP, PA, dan tim ronde. Kemudian ada alur ronde keperawatan, ada evaluasi kontennya, maksudnya apakah yang dibahas memang masalah keperawatan yang diangkat, dan apakah solusi yang didapatkan itu memang nyambung dengan masalah yang diangkat ya. Kalau memang tidak ada ronde keperawatan, silahkan bertanya kepada kepala ruangan ya, wawancara. Sama dituliskan S dan W-nya. Kemudian ada sentralisasi obat ya, nanti silakan diobservasi ya, bagaimana pelaksanaan dari sentralisasi obat ya, mulai dari penerimaan resep, pengolahan obat oleh perawat, pemberian obat, dan penyimpanan obat. Namun jika memang di ruangan ada apoteker, farmasi klinis ya, atau apoteker di ruangan ya, nanti bisa disampaikan di penjelasannya ya. Misalkan memang perannya SO itu banyak dikendalikan oleh apoteker, namun dalam pemberian obat ya nanti tetap dilakukan oleh perawat, boleh disampaikan seperti itu ya. Sampaikan apa yang ada ditemukan di ruangan di tabel ini nanti.
Kemudian ada dokumentasi keperawatan ya, yang terkait dengan checklist pengisian kelengkapan pengisian RM. Nah, yang tertulis di sini ini adalah di awal pengkajian adik-adik bisa melihat 10 dokumentasi keperawatan untuk dilihat apakah lengkap pengisiannya. Maksudnya di sini apa, kok ada penanggung jawab, dan nanti lembar masuk keluar itu penanggung jawabnya siapa, PJ-nya dokter apa siapa atau perawat ya. Ada lembar diagnosa atau ICD, ini siapa penanggung jawabnya, kayak gitu. Bu, kok ternyata ini sekarang kan pakai ERM, berarti nanti adik-adik bisa mengganti item dokumentasinya itu sesuai dengan apa item-item yang digunakan di ERM, sambil dilihat apakah sudah lengkap atau belum, sehingga nanti hasil akhirnya kita bisa mengevaluasi persentase kelengkapan pengisian rekam medis. Kira-kira di bagian apa di rekam medis itu yang memang kurang lengkap, nanti kita bisa mengevaluasi di situ. Bukan ERM pasti lengkap ya, kita kan masih bisa melihat ya kira-kira seperti apa. Kalau pakai ERM, adik-adik bisa minta izin dulu ke karunya atau minta didampingi atau seperti apa, izin dulu ya, karena memang ada user passwordnya yang ini ya, nggak semua orang punya akses untuk masuk ya. Sama nanti dilihat strength-nya sama weakness-nya apa. Kemudian untuk M4 tidak banyak ya, hanya terkait dengan bagaimana pembiayaannya ya, hampir sama seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian di M5 marketing ada mutu pelayanan keperawatan, nanti adik bisa menuliskan di sini targetnya berapa, standarnya berapa ya. Kemudian hasil penilaian ya, hasil di ruangan itu berapa. Total ini maksudnya hasilnya yang di ruangan itu berapa. Kalau adik mau menulis numerator, di numerator boleh ditambahkan, biar adik paham bagaimana cara menghitungnya, boleh ditambahkan sendiri ya. Yang penting di sini kita nanti dari tabel ini kita tahu targetnya berapa ya, standarnya berapa, target dari rumah sakit berapa, kemudian nilai atau angka di ruangan itu seperti apa ya, totalnya diganti nanti ya, gitu, semuanya sama. Kemudian jika rumah sakitnya sudah merupakan era syariah, bisa ditambahkan mutu syariah ya. Ini mutu syariah untuk 1 bulan terakhir aja ya, apa yang tadi juga 1 bulan terakhir dituliskan di sini. Ditambahkan BOR BTO untuk indikator mutu pelayanan untuk mengukur tingkat efisiensi rumah sakit ya, ada BOR, BTO, TOI dan LOS ya. Sama temukan S-nya apa, weakness-nya apa ya, dilihat nanti apakah sudah tercapai standarnya, apakah belum, jika belum kenapa, itu ditanyakan. Ketika adik menemukan kok ada angka-angka yang tidak sesuai dengan standarnya, ditanyakan kira-kira sebabnya apa, sehingga nanti adik bisa menganalisis lebih dalam masalah apa yang dihadapi ruangan terkait dengan mutu pelayanan keperawatan. Dilanjutkan dengan analisis SWOT ya, ini sudah saya jelaskan tadi. S dan W yang tertulis di sini sama dengan S dan W yang sudah ada dituliskan di atas di bagian M1. Untuk O dan trade ya, maksudnya di sini adalah opportunity, kesempatan, atau ini adalah dari luar rumah sakit, dan trade ancaman dari luar rumah sakit juga. Ya, sehingga didapatkan S min W hasilnya berapa, O min T hasilnya berapa, sehingga didapatkanlah titik koordinat yang nanti adik gambarkan semuanya di diagram layang. Nah, tabel ini dilanjutkan sampai M5 ya. Kemudian didapatkan banyak titik koordinat dari M1 sampai M5. Nanti adik tuliskan titik koordinatnya di tabel di diagram layang ya, jangan sampai kebalik antara S dan W, O dan T ya. S dan O selalu ada di titik yang positif ya, karena bagus ya, strength dan opportunity, sedangkan weakness dan trait adalah yang negatif. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah.
mulai diidentifikasi masalah-masalah apa yang ditemukan, ketidaksesuaian apa yang ditemukan, dituliskan di sini M1 apa aja, M2 apa aja, M3 apa aja ya, M4 apa sampai M5 ya, ditulis semuanya. Kemudian dianalisis CARL ya. Dianalisis CARL nanti ditemukan prioritasnya. Nilai yang paling tertinggi berarti nilai yang paling prioritas ya. Tentunya nanti harusnya ya adik-adik hasil CARL itu tidak menyimpang jauh dari hasil SWOT ya, sehingga CARL itu kan bagaimana, apakah dia bisa diatasi, apakah sumber dayanya itu ada, gitu-gitu kan nanti pengertian dari CARL itu ya. Nanti ada bisa googling kembali bagaimana cara pengukuran CARL itu ya, sehingga nanti di SWOT pun seperti itu. Tidak mungkin CARL dengan skor yang paling tinggi itu berada di zona kiri bawah, itu tidak mungkin, karena di zona kiri bawah itu adalah masalah-masalah yang tidak mungkin dapat teratasi dengan banyak kelemahan dan banyak ancaman. Jadi jangan sampai ketika sudah ditemukan hasil CARL disesuaikan lagi dengan SWOT-nya apakah sesuai. Kalau tidak sesuai berarti ada salah di memberikan scoringnya, bobotnya ya, seperti itu. Dilihat lagi ya. Jadi masalah-masalah yang bisa diatasi, mudah diubah, sumber dayanya ada ya, lingkungan mendukung. Nah itu tidak mungkin ada di SWOT di area kiri bawah, itu tidak mungkin ya. Jadi silahkan nanti didiskusikan lagi dengan kelompoknya. Kemudian ada plan of action ya. Ini adalah gambaran intervensi yang akan dilaksanakan. Adik-adik bisa melihat atau mengambil 5 dari masalah terbanyak yang akan diberikan suatu intervensi. Nah, nanti intervensinya dituliskan di sini ya. Misalkan masalahnya adalah perawat pasien tidak mengenal perawat karena selama PPP perawat tidak memperkenalkan diri gitu ya, misalkan itu intinya. Tujuannya apa? Berarti pasien mengenal perawat. Indikatornya apa? Ada indikatornya nanti ya, kalian tuliskan. Nah, deskripsi intervensi jelaskan. Mahasiswa akan membuat PIN-nya yang akan dipakai perawat setiap shift. Kemudian apa itu semuanya nanti sampai desainnya PIN dituliskan, sehingga ketika si A membaca proposal tahu, oh adik-adik ini mau membuat ini, jelas. Oh ternyata di ruangan itu resiko diabetisnya tinggi, berarti tuliskan masalahnya apa. Pasiennya itu ternyata banyak yang resiko diabetes misalkan gitu ya. Tujuannya apa? Berarti nanti ada instrumen atau ada apa gitu ya, atau perawat bisa atau keluarga bisa membantu memiringkan mika-miki pasien gitu misalkan gitu. Tujuan sama indikator ditulis semuanya. Intervensinya misalkan mahasiswa akan membuat misalkan semacam pengingat mika-miki pasien gitu, boleh ya. Gambarnya seperti apa, desainnya apa nanti ya, itu dijelaskan secara detail sehingga nanti paham ya, oh ada adik ini membuat ini gitu ya, jelas. Waktu pelaksanaannya kapan, penanggung jawabnya siapa ya. Semua intervensi ya, ada 5 intervensi ini nanti dijelaskan secara detail. Deskripsi intervensinya ini yang paling penting ya, sehingga nggak ngambang. Jangan sampai minimalkan intervensinya adalah menyarankan kepada kepala ruangan untuk bla 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 bla, menyarankan kepada kepala ruangan untuk bla 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 bla. Minimalkan untuk itu ya, karena itu tidak konkret ya, itu masih apa nanti yang dijelaskan, apa nanti yang akan dilakukan masih nggak jelas ya. Buat intervensi yang jelas ya, ada gambarannya dan bisa diukur ya hasilnya, seperti itu. Kemudian nanti untuk adik-adik diseminasi awal sampai di plan of action, jadi sampai menyampaikan rencana apa yang akan dilakukan selama praktik manajemen keperawatan.
Kemudian nanti ketika diseminasi akhir ditambahkan bab 4 implementasi pengelolaan pasien. Nah, pada bab 4 ini yang berbeda dengan gelombang sebelum-sebelumnya ya. Pada bab 4 implementasi pengelolaan pasien. Isinya apa? Pengelolaan pasien selama 3 minggu yang adik-adik semua laksanakan. Kemudian resume hasil role play-nya seperti apa, sama bagaimana pelaksanaan plan of action-nya. Ya, jadi nanti jika memang ada misalkan membuat PIN itu masuk di PPB, berarti nanti disampaikan pelaksanaan POA atau intervensi yang dijelaskan ya. Nah, ini hampir sama ya. Nanti dijelaskan bagaimana adik-adik membuat struktur organisasi manajemen di ruangan masing-masing. Kemudian juga menghitung tenaga keperawatan, hitung dari rata-rata jumlah pasien kelolaan selama 3 hari. Jadi ini juga dihitung. Jadi ini adalah menggambarkan bagaimana adik-adik semua mengelola pasien di ruangan masing-masing. Ya, sehingga nanti diharapkan nanti ketika ketemu jumlahnya jumlah perawat yang didapatkan akan sinkron dengan jadwal dinas yang adik-adik susun sehingga nyambung. Ketika adik-adik sudah menghitung kebutuhannya berapa di jadwal juga akan nyambung ya. Sama ini karakteristik diagnosa medis dan keperawatan pasien kelolaan sama. Nah, nanti monggo di list ditambahkan daftar pasien kelolaan ya. Jadi jumlahnya berapa, namanya siapa aja, namanya ditulis inisial aja ya. Namanya siapa, nama RM-nya dituliskan 3 digit awal gitu aja nggak apa-apa. Diagnosa medisnya apa, tanggal MRS, tanggal KRS, loss-nya berapa, keterangannya pasien ini pulang sembuh atau meninggal atau bagaimana ya, maksudnya seperti itu. Sehingga nanti jelas kita tahu ada adik ini merawat pasien apa saja selama di ruangan. Kemudian M2 enggak banyak, hanya terkait dengan fasilitas sesuai kelas ya, fasilitas pasien kelolaan, sama inventaris di ruang rawat inap pasien kelolaannya apa aja, sama denah ruangan di pasien kelolaan. Kemudian pada M3 ada penerapan metode asuhan keperawatan profesional primer. Nah, di sini adik-adik selama praktek manajemen keperawatan MAKP yang diterapkan adalah MAKP primer, bukan moduler, bukan tim atau fungsional. Nah, di sini adik-adik menjelaskan bagaimana sih adik-adik itu selama praktek menjalankan perannya masing-masing. Apakah adik-adik sudah bisa menjalankan perannya masing-masing? Itu dituliskan. Bagaimana penerapan MAKP-nya? Misalkan MAKP primer ada bed 1 sampai 3 dipegang oleh PP ini. Misalkan bed 4 sampai 6 atau berapa dipegang oleh PP ini ya. MAKP dibagi menjadi 3 PP atau 2 PP. Gitu ya, 1 PP mengelola berapa pasien itu dijelaskan secara detail di sini. Nah, hambatan dan kendalanya bagaimana? Selama adik-adik berperan setiap hari melakukan MAKP primer, kira-kira hambatannya apa, kendalanya apa? Ini dituliskan ya. Nanti sebagai evaluasi juga bagi dosennya atau bagi si kliniknya, kira-kira adik-adik ini masih nggak paham di mananya ya, itu tuliskan. Kemudian sama di penerapan kegiatan MAKP ya, nanti ada pelaksanaan timbang terima selama pengelolaan pasien. Ini adik-adik selama merawat pasien, adik-adik melakukan timbang terima berapa kali? Maksudnya ini jumlah ininya ya, maksudnya jumlah timbang terimanya, perannya apakah sesuai karunya, PP-nya, PA-nya, atau karunya ini selalu apa gitu dijelaskan. Selama adik-adik praktek itu bagaimana menjalankan peran karu, peran PP, dan peran PA. Apakah masih bingung? Kebanyakan masih bingung menjalankan peran karu atau seperti apa? Dijelaskan. Alurnya apakah sudah jelas, apakah sudah sesuai alurnya, dijelaskan. Bagaimana adik-adik melaksanakan timbang terima setiap harinya. Kontennya bagaimana? Apakah adik sudah menjelaskan masalah keperawatan, intervensi keperawatan, atau hanya sama dengan perawat di ruangan, misalkan menjelaskan PR-PR yang sebenarnya tidak relate dengan keperawatan atau bagaimana ya. Hambatan dan kendalanya juga apa dituliskan. Kemudian ditambahkan role play timbang terima.
hasilnya seperti apa. Isinya di sini dimasukkan dimasukkan adalah saran dari si I dan saran dari supervisor selama role play. Nah, jika adik-adik ada POA-nya yang terkait dengan timang terima, silahkan ditambahkan poin ketiga ditambahkan pelaksanaan intervensi apa gitu, dijelaskan bagaimana pelaksanaannya, bagaimana hasil dari pelaksanaannya itu sendiri. Kemudian sama dengan PPP juga seperti itu, berapa pasien yang dilakukan dengan pasien baru, bagaimana pelaksanaan adik-adik semua menjalankan perannya, menjalankan alurnya, menjalankan isinya, apakah ada yang tidak dijelaskan. Misalkan mahasiswa sering tidak menjelaskan penyakit kepada pasien atau seperti apa, ya nggak apa-apa, hambatannya apa, nah itu dijelaskan juga. Kemudian sama role playnya bagaimana, masukan dari CI dan supervisornya. Sama jika ada intervensi POA ditambahkan poin ketiga, implementasi intervensi apa tadi ya dijelaskan. Sama task planning juga seperti itu, jumlah pasiennya berapa yang dilakukan task planning, dievaluasi setiap pelaksanaan dari discharge planningnya, hambatan dan kendalanya apa juga disampaikan. Masukan dari CI dan supervisor juga ditambahkan di poin role play. Sama jika ada intervensinya maka ditambahkan di poin 3. Ronde keperawatan juga seperti itu, bagaimana pelaksanaannya. Jika memang tidak dilaksanakan silakan dituliskan. Kelompok tidak melaksanakan ronde keperawatan selama pengolahan pasien, misalkan ronde keperawatan hanya dilaksanakan ketika role play, nggak apa-apa. Kemudian di role play nanti ditambahkan masukan CI dan supervisor, sama ya. Dokumentasinya sama tadi ya, jika memang pakai ERM silahkan disesuaikan dengan isi dari ERM itu sendiri. Kalau mahasiswa kan tetap pakai ini ya, pakai pakai yang biasa, pakai yang RM tulis ya. Nanti dilihat penanggung jawab dokumentasi keperawatan dituliskan kira-kira berapa persen kelengkapan pengisiannya ya. Kemudian pada M4 selama merawat pasien berapa pasien BPJS ya, berapa persen jumlahnya tulis. Kemudian marketing juga seperti itu sama. Ini ya, indikatornya apa jumlahnya, ini boleh diganti numerator biar adik semua enggak bingung, boleh ya. Sama seperti di atas tadi, ada standarnya, ada targetnya, sama kemudian hasilnya yang didapatkan berapa ya. Biasanya adik kalau diseminasi akhir dituliskan secara detail numerator denumerator, karena apa, menghindari pertanyaan klarifikasi dari kepala ruangan. Boleh ditambahkan ya, biar kelihatan kalau memang adik-adik itu ngitungnya sudah benar, boleh ditambahkan seperti itu. Mutu syariah juga bisa ditambahkan hasil penilaiannya. Apalagi ya, sudah ya. Nanti sama ditambahkan juga terkait dengan indikator mutu pelayanan untuk mengukur tingkat efisiensi rumah sakit, sama. Kemudian pada bab 5 evaluasi ya, dituliskan ada tabel ya, ini buat tabel aja. Masalah tadi yang sudah ditemukan ada di semuanya, ada 5 masalah prioritas, dituliskan semuanya dari masalah yang dengan CAR tertinggi sampai yang terendah 5 ya. Kemudian tujuan dan indikator dituliskan kembali. Yang tadi ada ditulis di bab POA, silakan dituliskan di sini masalahnya apa, tujuannya apa, indikatornya apa ya. Nanti contohnya bisa dilihat di PPT saya ketika pembekalan manajemen ya. Kemudian intervensinya apa yang dilakukan dituliskan. Silakan tadi masalahnya tadi pasien tidak mengenal perawatnya, tujuannya ya paling tidak ada media lah ya untuk pengenalan perawat atau seperti apa. Intervensinya apa, dilakukannya apa, kira-kira nyambung enggak sama apa yang kalian apa yang ditemukan masalahnya, apakah nyambung dengan intervensinya ya. Keterangannya tuliskan apakah masalah sudah teratasi atau belum ya, sama dengan kan ketika adik melakukan askep KMB, sama ya, temukan masalah, dikasih implementasi, kasih intervensi, kira-kira tercapai enggak
tujuan tercapai atau masalah teratasi atau tidak, dituliskan di keterangannya. Teratasi atau teratasi sebagian atau seperti apa yang nanti dituliskan, sehingga kita jelas, oh adik-adik ini ternyata solutif, apa yang dibuat selama atau yang solusikan kepada ruangan ini solutif ternyata, atau ternyata hanya sebagian yang teratasi. Ya boleh nggak apa tulis aja secara jujur ya, kira-kira apakah nanti akan terlihat apakah intervensi ini bisa membawa suatu perubahan di ruangan ya, ataukah yang lainnya ya, seperti itu, sehingga nanti jelas, sehingga nanti ruangan juga akan membaca, oh berarti intervensi ini bisa dilanjutkan sendiri oleh ruangan untuk dilakukan setiap harinya ya, sehingga apa yang ada diberikan itu bisa bermanfaat ya di ruangan rawat inap yang sudah digunakan di manajemen, seperti itu. Sudah, ini penutupnya sama seperti biasanya, ada kesimpulan, ada saran bagi rumah sakit maupun bagi akademik. Bersama daftar pustaka jangan lupa dituliskan lampirannya, juga ada gancat jadwal dinas kelompok plus absensi, rekam medis kelompok, sampel aja 1 RM, kemudian laporan role play. Jika masih proposal diseminasi awal, berarti yang dilampirkan adalah proposal role play. Kenapa dilampirkan sekalian? Biar ada nanti ketika mau role play tidak banyak persiapan karena sudah disiapkan di awal proposalnya sebelum diseminasi awal ya, seperti itu. Oke, mungkin itu terkait dengan penyampaian format laporan manajemen ya. Jika nanti ada yang ingin kurang jelas bisa ditanyakan ke saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.